Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan memperagakan terkait dengan kaifiat salat Idul Fitri, terkhusus pada saat ini kita masih dalam masa pandemi, maka ada beberapa hal yang akan kita jelaskan di kesempatan video kali ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berkenaan dengan hukum dari melaksanakan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum melaksanakan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Paling tidak ada 3 pendapat dari kalangan para ulama. Yang pertama yang mengatakan bahwa salat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hal ini sebagaimana pendapat daripada madhab Imam Asy-Syafi'i, demikian juga dengan Imam Malik. Yang kedua adalah bahwa hukum daripada salat Id adalah fardu kifayah. Artinya ketika sebagian kaum muslimin telah menjalankan, maka telah gugur bagi kaum muslimin yang lain. Kemudian yang ketiga adalah pendapat daripada pendapat Imam Abu Hanifah, demikian salah satu riwayat daripada Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an, yaitu bahwa hukum daripada salat Id adalah wajib dan berdosa bagi yang meninggalkan tanpa ada alasan atau udzur syar'i. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ketika ada udzur syar'i, maka diperbolehkan untuk melaksanakan salat Idul Fitr atau Idul Adha di rumah masing-masing. Dan juga sebagaimana kita saat ini Allah Subhanahu wa taala uji dengan tersebarnya sebuah wabah dari virus 19 atau virus corona 19 COVID-19, maka juga disunahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan salat Idul Fitr dan Idul Adha di rumah masing-masing. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, apa-apa yang disunahkan ketika kita melaksanakan salat Id atau merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat Id, maka yang pertama disunnahkan untuk salat Idul Fitr untuk memperbanyak takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan di salah-salah perintahnya ketika membahas atau ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayatus siyam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walitukabbirallah ala ma hadakum, dan agar mereka membesarkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertakbir. Maka dianjurkan dan disunahkan untuk memperbanyak takbir ketika kita telah mengetahui 1 Syawal. Dimulai dari setelah kita melaksanakan salat maghrib atau terbenamnya matahari sampai dilaksanakannya salat Id. Maka ini batas daripada kita memperbanyak takbir. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Idul Fitr atau Idul Adha adalah mandi sebelum kita melaksanakan salat atau pergi ke musalla Id. Ya, disunnahkan untuk tatayyub, untuk bersih-bersih, ya, membersihkan dan memotong kuku, kemudian mencukur bulu-bulu, ya, bulu kumis, kemudian bulu-bulu yang tumbuh di daerah-daerah tertentu disunahkan untuk dibersihkan. Ya. Kemudian di antara sunnah yang lainnya yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkhusus untuk salat
Idul Fitr atau hari raya Idul Fitr, maka disunnahkan untuk sebelum pergi melaksanakan salat untuk memakan ya beberapa butir dari kurma. Namun jikalau kita tidak mendapatkan kurma, maka diperbolehkan dari makanan yang lainnya. Kalau seandainya kita pun tidak mendapatkannya kecuali hanya seteguk air, maka itu pun bisa dilakukan. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan makanan yang lainnya. Kemudian di antara sunnah yang lainnya, dari sunnah kita melaksanakan sholat Aidain adalah kita menggunakan parfum. Ya, karena Nabi SAW ya adalah sangat mencintai parfum. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan kepada Nabi SAW pada wewangian, dan terkhusus pada perayaan Aid, maka dianjurkan untuk menggunakan parfum. Demikian juga yang dianjurkan dari petunjuk Nabi SAW adalah kita menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Dan perlu kita perhatikan bahwa tidak menjadi syarat bahwa pakaian yang harus kita kenakan adalah pakaian baru. Akan tetapi yang kita kenakan adalah pakaian yang terbaik yang kita miliki. Karena Nabi SAW mengkhususkan satu pakaian beliau untuk hari-hari raya kaum muslimin, untuk melaksanakan salat Idul Fitr. Demikian juga khusus beliau pakai kenakan untuk melaksanakan salat Idul Adha. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi SAW menyebutkan beberapa kriteria dari jenis pakaian atau jenis warna yang Nabi SAW cintai. Di antara pakaian yang Nabi SAW cintai adalah pakaian yang berwarna putih seperti ini. Ya, ini adalah di antara pakaian yang Nabi SAW mencintainya. Akan tetapi sekali lagi itu adalah bukan merupakan syarat ya untuk kita melaksanakan sholat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara beberapa petunjuk Nabi SAW dari sunnah-sunnah Nabi SAW ketika kita melaksanakan sholat Id. Demikian juga di antara sunnah yang lainnya, dianjurkan untuk mengucapkan tahniah atau mengucapkan ucapan selamat kepada sesama muslim, ya, dan tidak ada redaksi khusus ya yang diriwayatkan dari Nabi SAW dari redaksi ucapan tahniah. Akan tetapi di sana terdapat beberapa riwayat dari athar para salafus salih, dari athar para sahabat Nabi SAW. Di antara ucapan yang mereka ucapkan adalah dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, yang artinya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kami dan dari kalian setiap amal soleh yang dia lakukan. Juga diperbolehkan kita mengucapkan dengan ucapan yang saat ini telah masyhur di kalangan masyarakat, yaitu dengan mengucapkan ya minal aidin wal faizin. Ya, akan tetapi arti daripada minal aizin wal faizin bukan mohon maaf lahir dan batin. Ya, akan tetapi makna daripada minal aidin wal faizin adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita termasuk orang-orang yang sukses di dunia ataupun di akhirat. Oleh sebab itu, ini merupakan kesalahan yang banyak kita saksikan di masyarakat kita, ya, seakan menjadi sebuah terjemahan dari mohon maaf lahir dan batin dari ucapan minal aidin wal faizin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan diperbolehkan kita mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang lainnya, ya, berupa ucapan-ucapan selamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang ketiga, kita akan mulai masuk kepada bagaimana tata cara melaksanakan sholat Aid di rumah kita di masa pandemi COVID-19. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan sholat Aid di rumah kita, ya, kemudian saat itu kita dalam keadaan sendirian, maka kita melaksanakan seperti atau sebagaimana kita melaksanakan sholat Id, ya, di masjid-masjid. Ya, artinya tidak ada kaifiat khusus, ya, dalam masalah ini.
Kemudian jikalau ternyata kita ada satu jamaah laki-laki, maka ya sholatnya di samping imam. Ya, kalau jamaahnya satu laki-laki, maka dia di samping, yang seperti ini. Nah, kalau jamaahnya lebih daripada satu, maka dia ada di belakang. Dan disunahkan untuk meluruskan shaf terlebih dahulu ketika jamaahnya lebih daripada satu orang. Ya, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan salat-salat pada umumnya untuk meluruskan shaf daripada jamaah. Demikian juga ketika ya jamaah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ketika jamaah terdiri dari laki-laki, maka seperti apa yang kita contohkan tadi. Namun ketika jamaah ada perempuannya, maka misalkan istrinya atau misalkan anak-anaknya, ya, anak laki-laki maka digabungkan dengan laki-laki, adapun anak perempuan digabungkan dengan perempuan, maka di belakang jamaah laki-laki. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam sholat Id ya terdapat 2 rakaat. Ya, sholat Id 2 rakaat. Nah, rakaat yang pertama ya adalah sebanyak 7 kali takbir, dan rakaat yang kedua adalah 5 kali takbir. Ini adalah menurut jumhur ulama, ya, mayoritas ulama. Nah, walaupun di sana ada beberapa pendapat dari madhab-madhab yang lainnya, ya, sebagian ulama menafsirkan bahwa 7 takbir itu adalah termasuk di dalamnya takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar. Ini sudah masuk dalam hitungan 7 takbir. Ya. Nah, pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, bahwa 7 kali takbir adalah selain daripada takbiratul ihram. Ya, takbir zawaid, takbir tambahan namanya takbir zawaid. Ya, 7 kali selain daripada takbiratul ihram. Maka dia bertakbir Allahu Akbar, ya. Dan disunahkan untuk bagi imam untuk memberikan jeda, ya, jeda agar makmum bisa mengikutinya, ya, agar makmum bisa mengikutinya. Seperti ini, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu, ya, pada takbir pertama, ya, dia membaca doa iftitah, ya. Walaupun di sana ada pendapat yang lain dari ulama, ya, bahwa iftitah dibaca setelah usai, ya, menyelesaikan 7 takbir zawaid, ya. Dan keduanya adalah perkara yang diperbolehkan, ya, untuk kita lakukan. Baik kita iftitah di takbir yang pertama, takbiratul ihram, atau kita setelah menyelesaikan 7 takbir zawaid. Nah, Allahu Akbar, kemudian kita membaca, ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru kita masuk kepada takbir zawaid, 7 kali takbir. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, Allahu Akbar 6, Allahu Akbar 7. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang dibaca di antara takbir-takbir zawaid? Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada bacaan khusus yang dibaca pada takbir-takbir zawaid. Ya. Namun pendapat yang lain seperti mazhab Imam Syafi'i, ya, beliau, ya, menyunahkan untuk membaca takbir, tahlil, dan tahmid di sela-sela takbir zawaid. Ya, misalkan kita sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian baca iftitah, kemudian takbir zawaid Allahu Akbar, kemudian dia membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Ya, dia membaca ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya, sampai takbir yang ke-7. Adapun setelah takbir yang ke-7, maka dia tidak membaca zikir tadi. Ya, setelah takbir yang ke-7, maka dia tidak membaca zikir tadi.
akan tetapi dia langsung membaca Al-Fatihah. Ya, dia membaca Al-Fatihah. Dan sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan untuk membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu maka disunahkan untuk membaca satu dari dua contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama membaca surat Qaf di rakaat pertama, rakaat yang kedua membaca surat Al-Qamar. Atau yang kedua ya membaca di rakaat yang pertama surat Al-A'la, kemudian surat yang rakaat yang kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Ya. Dan ini diperbolehkan. Walaupun ketika dia tidak menghafal surat-surat tersebut, dia diperbolehkan. Ya, karena tidak semuanya kaum muslimin saat ini memiliki hafalan yang banyak. Ya, apalagi surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah ini di antara surat yang panjang. Dan mungkin akan memberatkan bagi kaum muslimin, khususnya saat ini yang banyak melaksanakan di rumah masing-masing. Ya, maka sekalipun tidak membaca surat-surat tersebut, maka diperbolehkan ya untuk membaca surat-surat yang lain, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an yang kita miliki. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dia membaca surat, maka dia ruku seperti biasa, seperti salat sunnah yang lainnya. Dia ruku, kemudian bangkit, kemudian sujud dan seterusnya. Kemudian rakaat yang kedua, ya. Ketika dia bangkit dari rakaat kedua, ya, setelah dia sujud, ya, sujud, kemudian dia bangkit dengan takbir intiqal, Allahu Akbar. Ini namanya adalah takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan, ya. Dan takbir perpindahan, ya, tidak terhitung sebagai takbir zawaid yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Allahu Akbar dari bangkit, ya. Kemudian setelah itu takbir 5 kali sebagai takbir zawaid. Allahu Akbar 1, ya, selingi dengan baca zikir tadi. Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5. Kemudian setelah itu dia membaca surat Al-Fatihah, ya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, maka dia membaca surat yang kita jelaskan tadi, ya, membaca Al-Qamar atau membaca surat Al-Ghasyiyah. Kemudian setelah itu, ya, dia melakukan gerakan-gerakan sholat seperti biasanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini praktek daripada sholat Aid yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Adapun berkenaan dengan khutbah, maka di sini para ulama berselisih pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa khutbah di antara perkara yang disunnahkan, sekalipun ya dilakukan dengan jamaah yang cukup kecil, ya, kecuali ketika dia sendirian maka dia tidak wajib untuk khutbah, ya. Nah, di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa khutbah itu tidak wajib karena khutbah itu kewajibannya bagi para imam, ya. Dan tentunya kaum muslimin tidak semuanya diberikan kemampuan untuk bisa menyampaikan sebuah khutbah sekalipun itu hanya kepada keluarga. Maka ketika dia tidak mampu untuk melakukannya, ya, maka dia tidak perlu untuk berkhutbah. Akan tetapi jikalau ternyata kita bisa untuk melaksanakan khutbah, kita mampu untuk menyampaikan sebuah nasihat sekalipun itu ya ditujukan kepada beberapa dari anggota keluarga kita, maka hal itu jauh lebih baik, ya. Dan tentunya ya khutbah yang dilakukan adalah setelah dia melaksanakan sholat Aid, ya. Setelah itu dia berkhutbah. Berbeda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat ya khutbah terlebih dahulu, kemudian setelah itu melaksanakan sholat. Adapun sholat Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha, maka ya dia melaksanakan sholat terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia pun berkhutbah. Nah, dan khutbah ya tidak mesti khutbah yang panjang, ya. Bahkan kata para ulama, ya, sebagaimana disebutkan di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, bahwa khutbah ya sudah dikatakan cukup ketika dia membaca khutbatul hajah,
Ya, ketika dia membaca khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya sampai qala Allah qala Rasul. Ini kata beliau adalah sudah cukup dikatakan sebagai khutbah. Dan tentunya ini ketika yang diajak khutbah atau yang mendengarkan adalah orang yang memahami bahasa Arab, karena tentunya di dalam khutbatul hajah itu terdapat nasihat-nasihat yang sangat berharga. Namun ketika kita sampaikan di hadapan yang tidak memahami bahasa Arab, maka tentunya dibutuhkan sedikit tambahan dari bahasa yang bisa dipahami oleh pendengar kita. Ya, setelah dia mengucapkan muqaddimah, kemudian dia memberikan beberapa kalimat, maka itu sudah cukup. Lalu berapa kali khutbah dalam sholat Id? Dalam hal ini juga para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa khutbah Id cukup 1 kali dan berbeda dengan khutbah Jumat. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwa khutbah Id terdiri dari 2 khutbah sebagaimana khutbah Jumat. Ya, oleh sebab itu perlu juga dipahami oleh masyarakat bahwa ketika di sebuah masjid terjadi sholat Id, dilaksanakan sholat Id, kemudian ternyata seorang khatib hanya melaksanakan khutbah 1 kali, maka ini tidak menyebabkan sholat Idnya atau khutbahnya menjadi batal. Dan perlu kita ketahui bahwa khutbah hukumnya adalah sunnah. Artinya mendengarkan khutbah Id hukumnya adalah sunnah. Ya, artinya bagi yang memiliki keperluan setelah melaksanakan sholat, maka diperbolehkan untuk tidak mendengarkan. Walaupun ketika dia mendengarkan, maka jauh lebih utama. Ya, maka lebih amannya, karena mengingat kondisi masyarakat kita masih banyak yang belum paham, maka kita melaksanakan khutbah sebanyak 2 kali. Ya, nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.